Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mariatul Kiptiah dengan nomor pokok mahasiswa 20 12 5119. Saya mahasiswi dari Institut Agama Islam Darussalam Martapura, Fakultas Tarbiyah, Prodi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya mengikuti mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pembimbing Ibu Husnul Hatimah MPD. Pada kesempatan ini, saya akan memenuhi tugas dari dosen pembimbing saya, yaitu Ibu Husnul Hatimah MPD. Di sini saya akan menyimpulkan atau merangkum 4 materi yang sudah disampaikan oleh beliau. Materi pertama yaitu kesantunan berbahasa. Kedua, keterampilan berbicara. Ketiga, keterampilan membaca. Dan yang keempat, keterampilan menyimak. Baiklah, kita memasuki materi pertama, yaitu kesantunan berbahasa. Kesantunan, kalau kita artikan, itu erat kaitannya dengan etika atau perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan berbahasa tentu saja itu berhubungan dengan komunikasi atau berkomunikasi. Jadi, maksud kesantunan berbahasa ini adalah sebuah etika dalam berkomunikasi. Bagaimana cara berkomunikasi yang baik dan santun, misalnya kepada orang tua, kepada guru, teman, dan lain sebagainya. Di dalam kesantunan berbahasa ada 2 aspek penting dalam mengukur apakah sebuah bahasa itu dapat dikatakan santun atau tidak. Pertama, kesantunan yang ditinjau dari segi linguistik. Kesantunan ini cenderung kepada kata dan arti yang ada di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Di dalam kesantunan linguistik ini, kita akan mengkhususkan lagi kepada kalimat atau kata yang mengandung imperatif. Apa itu imperatif? Imperatif adalah kalimat perintah. Kesantunan linguistik dalam tuturan imperatif itu mencakup 4 hal. Pertama, panjang pendek tuturan. Kedua, urutan tuturan. Ketiga, intonasi dan isyarat-isyarat genesik. Dan yang keempat, pemakaian ungkapan penanda kesantunan. Misal, kata tolong, maaf, dan silahkan. Kedua, kesantunan yang ditinjau dari segi pragmatik. Kesantunan pragmatik itu ukurannya adalah makna yang terkandung di dalam kata atau arti yang bersangkutan di dalamnya. Kesantunan pragmatik sangat bergantung pada konteks. Konteks itu adalah segala sesuatu yang melatar belakangi isi teks, seperti waktu, tempat, dan situasi. Kesantunan pragmatik dalam tuturan imperatif. Dalam tuturan imperatif, sebuah kalimat itu tidak akan diwujudkan dalam kalimat imperatif, tetapi dalam kalimat non-imperatif. Maksudnya, tujuan atau makna yang dimaksud penutur adalah perintah, tetapi tidak dituturkan dalam kalimat perintah. Tentu saja tidak perintah, yaitu kalimat deklaratif atau pernyataan dan integratif atau pertanyaan, atau bisa disebut kalimat perintah tidak langsung. Baiklah, kita lanjutkan ke materi yang selanjutnya, yaitu materi kedua, keterampilan berbicara. Semua orang bisa berbicara, tetapi tidak semua orang terampil dalam berbicara.
Ada 3 hal yang harus diperhatikan agar dapat berbicara berkualitas. Pertama, kualitas diri, kedua, kualitas materi, dan yang ketiga, kualitas penyampaian. Pertama, kualitas diri. Apa yang harus kita lakukan? Menciptakan daya tarik atau aura yang paling menarik dari dalam diri kita. Kedua, fokus kepada pendengar. Pendengar itu beda-beda. Ada pendengar visual, pendengar logika, pendengar emosional, dan pendengar imajinatif. Ketiga, menguasai proses. Dan yang keempat, keperluan diri. Apa yang harus kita lakukan agar percaya diri? Yaitu persiapan, berpikir positif, performance, dan berbicaralah dengan semangat. Kedua, kualitas materi. Kita harus menyiapkan materi apa yang sesuai diperuntukkan untuk siapa materi tersebut. Ketiga, kualitas cara penyampaian, senyum dan kontak mata. Selanjutnya materi ketiga, keterampilan membaca. Membaca itu ada 2, yaitu membaca kritis dan membaca biasa. Membaca kritis merupakan kegiatan membaca yang bertujuan untuk memahami bacaan secara mendetail. Kemudian dapat menganalisis dan mengkritik hasil bacaan. Sedangkan membaca biasa adalah kegiatan membaca yang bertujuan untuk membuat kesimpulan atau merangkum dari isi bacaan. Langkah-langkah yang harus dilakukan agar terampil membaca. Menggunakan teknik SQ3R. Teknik ini merupakan singkatan dari survei, question, read, recite, dan review. Langkah pertama yaitu survei. Dilakukan untuk menganalisis atau gambaran secara umum bacaan yang akan dibaca. Pertama, membaca judul buku. Kedua, membaca pendahuluan. Dan ketiga, membaca sub-sub judul atau heading. Dan yang terakhir, membaca pertanyaan di akhir buku. Langkah kedua, question. Pada langkah ini, lakukanlah sejumlah pertanyaan-pertanyaan menggunakan 5W plus 1H. Langkah ketiga, read. Membaca langsung dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah dilakukan. Pada kegiatan ini, si pembaca mencari jawaban atas pertanyaan yang diajukan. Langkah keempat, recite. Si pembaca mengecek lagi apakah pertanyaan yang telah diajukan sudah terjawab semua. Dan langkah terakhir yaitu langkah kelima, review. Kegiatan ini mengembalikan bacaan kita yang dari awal sampai akhir. Apakah benar-benar sudah dibaca dan ditemukan jawabannya? Setelah itu, berikan analisis dan kritik terhadap isi yang kita baca. Selanjutnya materi terakhir, yaitu keterampilan menyimak. Menyimak bukan hanya sekedar mendengarkan dan melihat saja, tetapi ada proses yang harus dilakukan yang mana berkaitan dengan hal-hal yang ada di dalam sebuah proses menyimak. Proses-proses dalam menyimak adalah: pertama, tahap mendengar. Kedua, tahap memahami. Ketiga, tahap menginterpretasi. Keempat, tahap menilai. Dan yang kelima, memberikan respon atau menanggapi. Pada tahap pertama, yaitu mendengar, berfokus pada suatu suara. Tahap kedua, memahami. Penyimak berusaha memahami setiap arti dari kata-kata atau kalimat yang diucapkan atau yang didengar.
Ketiga, tahap interpretasi. Memberikan makna dari apa yang ada pada setiap kalimat atau kata bisa disebut tahap penafsiran. Keempat, tahap menilai. Penyimak mengevaluasi pendapat yang disimak. Jadi, penyimak akan menilai baik itu keunggulan ataupun kekurangannya. Dan tahap yang terakhir, yaitu menanggapi. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam pengucapan. Semoga bisa bermanfaat baik bagi saya sendiri maupun bagi Anda yang mendengarkannya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.